saya sampaikan ya minggu lalu di bulan akhir dari bulan November ya, di mana setelah saat ini kita masuk di minggu pertama ya, bulan Desember. Saya kepingin kita mau merayakan merayakan Tuhan Yesus kita ya. Natal itu bukan nanti hanya sekedar tanggal 25 ya, tetapi mulai bulan ini. Coba yang punya ide nggak apa-apa ya, cara apa? Saya kemarin di Kersel sharing-sharing sama Mas juga ya. Inisiatif gitu ya. Jadi kan biasanya kita ramenya tanggal 25 ya. Nah, coba pikirin ya apa ini mulai minggu pertama, kedua, ketiga sebelum nanti tanggal 25 bagaimana kita merayakan lah ya dengan kerinduan masing-masing. Bagaimana Anda bisa membuat bulan Desember ini bulannya Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Bukan cuma tanggal 25-nya tapi seluruh bulan Desember itu kerinduan kita ya. Karena makanya saya berikan suatu tema untuk bulan ini ya, yaitu bulan Kristus menyatakan dirinya. Bulan apa saudaraku? Kristus menyatakan dirinya. Memang bahasa Indonesia ini agak kekurang ya, kan masih baru ya. Terus terang banyak kekurangan untuk menerjemahkan maksud dari bahasa asli ya. Jangankan bahasa asli Yunani ya, bahasa Inggris saja sulit ya. Menyatakan itu saudara ngerti enggak kalau saya tanya? Saudara ngerti enggak apa maksudnya menyatakan itu? Bingung kan? Ya, bahasa Yunaninya phaneru ya. Phaneru itu artinya ya apa di Indonesia itu bahasa Inggrisnya manifest, manifestasi. Jadi bagaimana Tuhan itu membuat yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan gitu loh saudaraku. Ya apa? Untuk membuat bahasa Indonesianya gimana itu? Ya saudara, nggak semua orang aja maaf ya. Setiap tingkat pendidikan berbeda. Misalnya di Indonesia kita mau memanifestasikan itu aja pikirannya udah macam-macam. Apa itu manifestasi? Ya belum tentu ngerti gitu loh. Makanya kadang-kadang harus dibikin jelas itu. Makanya phaneru itu ternyata make clear ya, membuat jadi jelas gitu loh. Membuat jadi kelihatan, jelas itu dalam arti bukan pengertian. Jadi maksudnya Kristus menyatakan dirinya, Kristus yang enggak kelihatan ini jadi kelihatan, itu loh saudara maksudnya. Amin? Paham ya? Jadi itu supaya saudara nangkep. Makanya kadang-kadang kita pendeta ya keluar-keluar, Yesus menyatakan diri, cuma amin, amin, tapi enggak ngerti menyatakan diri itu apa, enggak ngerti. Ya, menyatakan diri, misalkan memperkenalkan diri, ya memang ada unsur memperkenalkan diri, menunjukkan diri, tapi menunjukkan dari yang tidak kelihatan, Allah itu kan invisible, tidak kelihatan jadi kelihatan. Itu bahasa Yunaninya phaneru, ada lah bahasa Indonesianya. Ya apa? Ya, bahasa Inggrisnya apa itu, saya belum ngecek itu ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan hari ini ya, seperti saya janjikan ya, makanya bulan Kristus menyatakan dirinya. Oh, Kristus yang ada di sorga, Yesus ngomong, aku bukan dari dunia ini. Ya, aku datang dari sorga. Orang nggak ngerti. Ya, lah waktu Yesus datang ke dunia ini, ya makanya istilahnya datang ya. Kalau kita ini bukan datang, kita ini lahir. Jadi Yesus itu datang, tetapi juga melalui proses kelahiran. Kalau kita cuma lahir saja ya, saudara jangan ngomong saya datang dari, ya, wah ngalah-ngalahi Tuhan Yesus nanti. Saudara, Yesus datang ke dunia, ya berarti sebelumnya namanya datang ke dunia, berarti sebelumnya bukan dari dunia. Kalau kita bukan datang ke dunia, kita lahir ke dunia. Ya. Ingat ya, jangan keliru ngomong ya. Oke, sebetulnya gini saudaraku, saya ini agak tertantang ya beberapa waktu itu sebenarnya. Karena saya kan sering ikuti diskusi lintas agama ya, atau debat. Ya istilahnya debat ya, walaupun seperti diskusi tapi kan keras ya namanya berdebat ya, lintas agama itu. Dan ini sebelumnya sih sudah lama sebenarnya, terutama dari teolog-teolog liberal ya, dan saudara-saudara seberang kita ini selalu pakai pemikirannya teolog-teolog liberal ini saudaraku ya, mereka yang mengkritik Alkitab dengan habis-habisan. Tapi saya bersyukur hari-hari ini teolog liberal itu sudah hampir tidak ada ya, sedikit banget ya. Ada tapi kurang didengerin lagi saudaraku. Karena apa? Ini bersyukur saudaraku, sejak penemuan naskah-naskah Laut Mati ya. Jadi ada di daerah Laut Mati itu ada gua-gua Qumran ya, daerah Qumran itu ditemukan naskah-naskah, tulisan-tulisan Alkitab ya, tulisan naskah-naskah yang Alkitab saudaraku. Dan luar biasa itu persis dengan yang kita punya. Ini luar biasa enggak saudaraku ya. Dan teolog-teolog liberal ini akhirnya agak ngingkem ya bahasa Jawa.
Ya agak berhenti karena ya awal-awalnya masih belum ya proses, tapi sekarang semakin ke sini puji Tuhan. Ya, makin berkurang. Tapi ya ini masalahnya karena hasil karyanya itu sudah dibuat, yang enggak ngerti, maaf ya termasuk saudara seberang ketika mau mempelajari kekristenan, mereka mau ya mungkin untuk berdiskusi, ternyata yang dibahas, dibaca adalah naskah-naskah yang seperti itu. Sehingga salah satunya seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa ya ini dari teolog-teolog liberal, teman. Ya, mereka mengatakan bahwa ajaran kekristenan ini sudah tidak murni lagi. Karena ajaran kekristenan ini sudah, maaf ya tanda petik, agak kasar ngomongnya, diselewengkan itu oleh Rasul Paulus. Saya sudah sempat katakan beberapa waktu itu ya. Diselewengkan. Jadi ajaran Kristen ini sebenarnya ajaran Rasul Paulus gitu loh. Wah, orang yang enggak kan ya percaya aja repot gitu loh. Ya, yang kritis tunggu dulu, dilihat dulu. Dan memang kebanyakan perjanjian baru itu tulisannya Rasul Paulus 2/3. 2/3 loh saudara. Itu Rasul Paulus, yang sepertiganya itu ya Matius saja cuman satu ya, Injil Matius. Lukas 2 ya, Lukas sama itu yang paling banyak 2. Rasul Yohanes 4 ya, selain 3 surat itu aja yang 3 Yohanes cuma 1 satu pasal. Paulus wah banyak itu, mulai Roma, Filipi segala macam. Jadi dituduhkan bahwa ini ajaran Rasul Paulus. Sehingga saudara seberang itu agak benci ya dengan Paulus. Ini nyelewengkan ajarannya, sehingga menuhankan Yesus lah, mengajarkan anugerah. Lah saya akan buktikan saya akhirnya tertantang. Kapan itu sudah saya coba ya belajar tentang apa yang Yesus ajarkan, khusus gitu. Para rasul ya, sendiri-sendiri. Lah sudah ternyata enggak ya. Tapi hari ini saya akan tunjukkan apa yang sudah saya pelajari khusus dari surat Rasul Petrus. Ya. Kita akan belajar surat Rasul Petrus. Dan saudara nanti akan menemukan, ya saya akan mencoba mengelompokkan 2 hal saja di surat Rasul Petrus ini, saudara. Karena pada dasarnya kalau kita teliti ya membaca Alkitab, seluruh Alkitab itu isinya itu sebetulnya hanyalah 2 hal saja, saudara. Yaitu Alkitab itu berisi tentang Allah yang menyatakan diri, ya baik itu memperkenalkan diri, menyatakan diri, juga menyatakan teofani. Saudara baca Alkitab kan Allah datang ke dunia. Ya, waktu itu menampakkan diri, dalam menampakkan diri kepada Abraham. Ya, menampakkan diri kepada siapa yang pernah dinampakkan itu? Yakub, ya. Yosua juga pernah menampakkan diri dalam berbagai wujud ya, sebagai manusia, sebagai malaikat. Musa juga mendapat penampakan diri, macam-macam Musa malah ya, ada semak berapi. Pernah Tuhan datang dengan kemuliaan, itu baca sendiri ya. Itu Allah menyatakan dirinya, ya, sampai akhirnya datang sebagai manusia ya di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Jadi isinya Allah yang menyatakan diri dan keselamatan. Isinya cuma itu. Allah menyatakan diri untuk menyelamatkan manusia. Isinya itu keselamatan semua. Coba misalnya nih ya, sebelum saya masuk tentang penciptaan. Apakah itu cuma sekedar cerita bagaimana pada mulanya Allah menciptakan? Itu enggak. Setelah penciptaan ternyata jatuh dosa manusia kan. Nah, itulah Allah menyatakan dirinya ketika ngomong kepada Adam. Allah yang adil itu membuat suatu penghakiman ya, menghakimi, ular dihakimi, Hawa dihakimi, Adam dihakimi. Tapi bukan hanya menghakimi, di situ ada janji keselamatan ya. Ada 2 hal yang bisa dilihat secara sederhana ya, singkat ya. Pertama, Allah ngomong begini kepada ular, ya keturunan perempuan ini gitu. Ya, itu sudah dinubuatkan, itu jadi Kejadian pasal 3 itu Yesus itu sudah dinubuatkan, Kristus yang menyatakan diri yang akan datang ke dunia. Nanti di surat Petrus akan kelihatan itu. Itu sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan Tuhan sendiri gitu. Ya, sebelum ada nabi, Tuhan sendiri yang, makanya Yesus itu saudaraku kalau dikatakan Yesus itu nabi, kan saudara seberang kan selalu katakan Yesus nabi kok disembah. Ya, manusia kok disembah. Kalau saudara Yesus itu nabi, memang iya nabi, manusia juga manusia kan. Yesus malah bukan cuma nabi, dia tuh imam juga, dia raja. Ya, Mesias itu artinya yang diurapi itu ya imam, ya raja, ya nabi. Lah bahkan Allah sendiri saudaraku, itu adalah nabi sejati. Ya, nabi yang sejati, Yesus itu nabi yang sejati. Jadi Allah sendiri bernubuat, bayangkan saudara. Maaf ya, ini saya senang kalau mengikuti
Yafet yang di sini paling seneng ya. Mas juga enggak seneng. Saya kalau YouTube cari hiburan Pak, gitu tambah pusing. Oh ya enggak apa. Yang seneng Yafet ini kadang ngomong-ngomong sama saya ya. Ya saudara. Tapi asiknya itu jadi belajar ya. Mereka kritis banget dan saya seneng justru malah dapat kalau jemaat kan tanyanya maaf ya kurang kritis. Kadang kurang kritis karena mungkin malas enggak tahu antara malas berpikir atau sudah percaya aja deh gitu ya. Tapi kalau dari seberang itu kan wah itu tambah seneng saya. Salah satunya ya ini yang nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk mementahkan tidak ajaran tentang Tritunggal, ajaran tentang keselamatan, anugerah itu bukan ajaran Paulus. Ya, di seluruh Alkitab itu ada. Ya, bahkan Allah sendiri kan mereka sempat kritik. Ya, misalnya Yesus Allah kok menubuatkan dirinya sendiri gitu. Itu macam-macam lah. Ini terbukti Kejadian pasal 3. Allah ngomong nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya, itu kan bicara, dan terbuktikan Yesus waktu disalib tumitnya kan remuk, dipaku di kayu salib itu. Itu bicara tentang Yesus yang disalib gitu. Itu sudah dinubuatkan beberapa awal penciptaan sudah ada. Nubuatan tentang Kristus yang akan menyelamatkan ini kan. Ya, melalui ini kan ada keselamatan. Iblis dikalahkan, karena kunci dosa itu kan karena iblis yang membuat manusia jatuh dosa. Makanya biangnya dosa ini harus dihancurkan. Kepala itu kan kepalanya ular, meremukkan kepala. Kepala itu bicara kekuatan. Ya, kuasanya dihancurkan. Makanya iblis sudah tidak punya kuasa lagi, saudaraku. Amin. Segala kuasa Yesus waktu sebelum naik ke surga, baik di surga, di bumi, bawah bumi, ada di tanganku. Jadi kalahkan lewat itu sebelum naik ke surga melalui kematiannya. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana. Jadi intinya Alkitab, saudara teliti baik-baik ya. Kalau setiap membaca Alkitab, saudara temukan di situ Allah yang memperkenalkan dirinya, Allah yang menyatakan dirinya kepada kita manusia, terutama anak-anaknya, dan karya rencananya tentang keselamatan itu saudara nanti ya temukan di situ apa yang Tuhan rencanakan terutama dalam keselamatan. Dan kita akan lihat dari surat Petrus. Saya akan kita akan membahas Petrus saja dan Anda akan temukan betapa luasnya, betapa ajaran kekristenan itu ada di sini semua. Nanti kita bisa membuktikan siapa bilang ajaran Kristen ajarannya Paulus. Jemaat di sini sudah akan bisa menjawab nehi, tidak. Amin saudaraku. Ajaran kekristenan adalah ajarannya Tuhan Yesus. Dan para rasul meneruskan ajarannya Yesus. Makanya nanti ajaran-ajaran itu ada semua di Yakobus, di Rasul Yohanes, Rasul Paulus, dan sekarang Rasul Petrus kita akan lihat ya. Dan saya akan mengajak kita baca 1 Petrus 1, dan saya akan mengajak membaca satu pasal ya, agak panjang ya, kita baca tanpa terputus, ayat 1 sampai 25. Dan dari situ nanti saudaraku, dari sini dari situ. Dari sini nanti saudara akan menemukan, melihat, jadi gini saudaraku, saudara waktu membaca satu pasal ini sudah wow. Ya, saya mau tanya, saudara kalau baca Alkitab berapa pasal? Ini kebiasaan buruk ya. Ya kadang-kadang memang saya ngajari satu ayat sih ya. Tapi gini loh saudaraku, ya harus bertumbuh lah. Saudara yang paling baik, sebetulnya bicara paling baik ya. Saudara kalau baca Alkitab, ini paling baik benar ya. Harus sudah baca seluruhnya, Kejadian sampai Wahyu. Itu akan bisa mengomentari, oh Alkitab tuh kayak begini. Tapi terus terang terlalu berat ya. Wah itu hampir 700.000 ayat itu, kelenger saudaraku ya, membaca. Kalau saudara seberang ini kira-kira ayatnya 6.606 berapa ya? 6.666 pokoknya 6.600. Ini ratusan ribu, hampir 700.000, 600.000 sekian gitu ya. Wah ini berat kalau mungkin 1 tahun itu ya saudara, biasanya orang. Lah kalau enggak begitu satu kitab. Ini kan al itu kumpulan kitab. Ini kitab. Misalnya kalau terutama Perjanjian Baru ya. Misalnya Matius baca sampai habis gitu. Jangan kepedot-pedot. Terus saya pernah Ibrani itu ya, sampai habis. Petrus ya sampai habis. Satu surat. Jadi bisa nangkep keseluruhan. Nah, masalahnya kadang agak juga ya. Wah, itu kan khusus pendeta, Pak. Saya bilang saya menghabiskan Ibrani satu kitab itu ya waktu mahasiswa saya pernah itu. Ya, pernah. Waktu ada waktu luang saya baca, saya coba baca sampai habis. Wih, dapat
Ya, akhirnya lebih memahami imamat. Ini contohnya. Kalau kesulitan paling enggak satu pasal. Lah, satu pasal aja sulit, saya enggak tahu ngomong apa. Ya, ini niat enggak baca Alkitab ini. Diencrit-encrit satu ayat katanya Pak Suri. Lah, satu ayat itu gini, saya baru sadar. Saya memang ambil satu ayat itu karena saya sudah baca semua. Itu yang saya terapkan dengan diri saya. Saya cuma ambil satu ayat, tapi sudah punya gambaran, terus ayat ini saya hubungkan, saya renungkan dengan sebelumnya gitu. Lah, kalau kita nyomot-nyomot satu ayat, wah bisa enggak ngerti konteksnya ya. Coba kita akan baca ayat ini ya, dari ayat satu pasal, dari pasal ayat 1 sampai 25. Baca, agak cepat saya baca ya, saudara dengerin. Saya minum dulu ya, biar enggak kering. Sekali-sekali baca satu pasal ya. Mungkin belum tentu. Puji Tuhan kalau Anda baca satu pasal ya, bahkan satu kitab, satu surat. Oke, kita lihat dari ayat 1 ya. Dari 1 Petrus pasal 1, melihat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Baru salam pembukaannya. Kemudian isinya surat itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka, para nabi ya, meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka para nabi ya, telah dinyatakan bahwa mereka para nabi itu bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu, saudara dan saya, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu para nabi yang dimaksud, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Siapa bilang Injil baru ada dalam perjanjian baru? Injil sudah ada pada zaman para nabi ya. Nanti saya jelaskan. 13. Sebab itu Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi penyataan Yesus Kristus ada dua ya, Natal kan naik ke surga. Nanti yang kedua menyatakan diri, yang kedua kali ya itulah waktu kita menerima kemuliaan bersama dia, itu yang jadi Tuhan dan Raja. Itu maksudnya, jadi kalau yang penyataan di sini ini yang penyataan kedua kali, akhir zaman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab pada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini sering kita nyanyikan ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana, tapi dengan apa saudaraku? Bukan pula dengan perak dan emas, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baca sama-sama, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya Natal itu yang waktu datang. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi yang di atas dilahirkan oleh kebangkitan Kristus. Ini kok firman, nah nanti ada penjelasannya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput jadi kering, bunga dan bunga gugur. Tetapi, baca sama-sama, 1, 2, 3, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1, 2, 3, baca sama-sama. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Injil itu ya ini. Dan tadi kita baca, sebelum saya jelaskan urut ya. Injil itu sudah ada. Kristus sudah ada. Sebelum Natal, lah dikatakan zaman akhir itu kayak gini, saudara. Zaman akhir itu adalah zaman, saudara bedakan ya, zaman akhir sama akhir zaman. Zaman akhir itu adalah zaman dimulainya nanti akan ada akhirnya zaman. Kira-kira begitu maksudnya. Saya ulangi, Yesus itu tadi kan menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nanti setelah itu kan zaman akhir itu waktu yang disebut Natal. Jadi waktu Yesus datang, saat itulah dimulainya zaman akhir. Dan setelah itu kan cuma 33 tahun kan di dunia. Pelayanannya aja 3,5 tahunan. Naik ke surga, setelah mati bangkit naik surga. Nanti akan datang di akhir zaman. Ini namanya menyatakan diri semua. Bahkan sebelumnya sudah ada. Gitu. Menyatakan diri di zaman akhir, nanti akhir zaman akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Jadi waktu menyatakan diri di zaman yang dimulainya zaman akhir itu menyatakan dalam penderitaan. Ini saudaraku. Ya toh, lahir aja di kandang domba. Ya kan? Hidupnya aja penuh sengsara di dunia. Ya toh, sampai Mas Hugo pengen meniru Yesus, saya kok belum merasakan penderitaan Yesus. Serigala punya liang katanya. Burung punya sarang, anak manusia Yesus bicara, tidak punya tempat meletakkan kepalanya, tidak punya rumah. Itu rumah-rumah orang tua, rumah keluarga, tidak punya rumah. Sampai hidupnya di dunia aja menderita, sampai sengsara mati. Sebelum mati kan dihujat, dicaci maki, dihujat, ya dituduh penghujat, ya dituduh melanggar sabat segala macam lah, melanggar hukum Taurat, sampai divonis salib mati, atau menderita 3 hari terus bangkit, naik ke surga dimuliakan lah. Sekarang nanti akan datang lagi. Tapi datangnya bukan lagi sebagai bayi, datang lagi bukan menderita disalib. Yesus Alkitab katakan sekali untuk selama-lamanya ya. Yesus itu korbannya itu cukup sekali. Nanti dia datang sebagai raja. Amin saudaraku. Datang sebagai raja. Nanti pas Natal saya siapkan lagu yang tentang raja Yesus itu. Yang satu itu Havenu Salem ya dilatih. Nanti sedang Mas juga nanti. Tadi sudah nanti ngomong-ngomong lagi. Jadi ya datang sebagai raja dalam kemuliaannya untuk mengangkat, menjemput anak-anaknya kita, menjemput umatnya, mempelainya. Ya, kalau Bapa itu kita anak-anaknya, Yesus itu kita mempelainya. Ya, menjemput, nanti ada perjamuan kawin gitu ya. Istilahnya itu ya, kawin anak domba. Wah, menerima kemuliaan di situ. Bahkan ada ayat yang ngomong di Wahyu, kita akan memerintah bersama Dia sebagai raja. Amin saudaraku.
itu kemuliaannya. Nah itu nanti ya. Oke kira-kira begitu. Gambaran, jadi saudara nggak bingung tentang menyatakan diri itu memang ada 2 kali Yesus menyatakan diri secara sebagai Kristus ya maksudnya saudara ya, sebagai Kristus itu waktu Natal dan nanti akhir zaman ya sebagai Raja, Tuhan, Hakim, segala hakim, wah luar biasa ya. Dan kalau Yesus datang yang pertama sebagai juru selamat, tapi nanti sebagai Raja. Oke nanti kita akan lihat di tengah-tengah pembahasan kita. Kita mulai dari salamnya dulu. Dari salam ini saja saudaraku, ya ayat 1 dan 2. Dalam salam pembukaan ini kita akan dapat menjumpai, ayat 1 naik ya. Kita dapat menjumpai 2 hal yang saya sampaikan tadi. Jadi tema kita kali ini ya, nanti judulnya tema saya ini, khotbah saya ini akan saya berikan judul Allah Tritunggal dan karya keselamatannya. Saya ulangi saudaraku, apa saudaraku? Allah Tritunggal dan karya keselamatannya. Tapi kasih ajaran Rasul Petrus ya, biar jelas. Ini Petrus, biar enggak ini apa namanya penyelewengan ajarannya Paulus. Waduh, tuan-tuan itu hilang. Ini enggak usah lihat Paulus lah, lihat Petrus saja. Dari sini saudara akan melihat ajaran tentang Allah Tritunggal dan karya keselamatan di dalam anugerahnya. Itu anugerah, nanti saya akan tunjukkan. Ya. Apa tadi saudaraku? Allah Tritunggal dan karya keselamatannya, ajaran Rasul Paulus, Rasul Petrus. Ya, sekali-sekali belajar Rasul Petrus, banyakan kita Paulus, Yohanes itu. Rasul Petrus ini ya luar biasa, ya. Suratnya luar biasa. Tapi kasih keterangan, sebuah pengantar. Kenapa? Pengantar ini kalau terlalu detail enggak cukup waktunya. Jadi ini pengantar secara singkat. Minggu depannya lagi saya akan jelaskan khusus tentang Allah Tritunggal menurut ajaran Rasul Paulus, keselamatan menurut ajaran Rasul Paulus, Kristus menurut ajaran Rasul Paulus, manusia. Wah itu keren nanti ya. Kita akan per tema. Tapi sekarang pengantarnya dulu. 2 hal ini yang dari cakupan utama. Kita akan lihat ya, jadi pengantarnya tentang Allah Tritunggal dan keselamatan. Dari ayat 1 dan 2, kita akan menemukan di situ Tritunggal dan keselamatan. Siapa bilang Tritunggal ajarannya Paulus saja? Gitu loh, supaya saudaraku bisa mementahkan. Dari ayat 1 dan 2 aja udah kelihatan ya salam pembukaannya. Tritunggal ajaran dari dan keselamatan ajaran juga dari Rasul Petrus ya, meneruskan ajaran Kristus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia yang tersebar. Ya, diaspora, mereka memang tersebar, orang Israel karena teraniaya, mereka keluar dari Yerusalem, keluar dari Israel ya, waktu itu dari Palestina, mereka tersebar di mana-mana, di Asia Kecil ya, sampai di Eropa, saudara, kemana-mana nih. Nah, di situ Rasul Petrus memberikan surat kepada mereka, makanya mereka sebut orang-orang pendatang ya, yang tersebar di situ. Orang-orang pendatang jemaat Tuhan ini, orang-orang percaya yang tersebar ini disebut ayat 2 lah ini saudaraku. Ini dari sini 1 ayat ini aja, ayat 2 aja sudah begitu luar biasa. Kalau saya jelaskan 1 ayat ini aja bisa panjang khotbahnya. Tapi karena pengantar saya akan coba singkat-singkat ya. Yaitu orang-orang jemaat yang tersebar ini, orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat ini, disebut orang-orang yang dipilih. Sebelum orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan. Jadi pertama dipilih sesuai rencananya siapa? Bapa, ada Bapa. Kedua yang dikuduskan oleh Roh. Ini sudah ada 2 pribadi, ya. Hipostasis ya sebenarnya. Terjemahan pribadi itu kurang mantep sebenarnya ya. Pribadi itu nanti digambarkan ada orang gitu, padahal enggak. Ingat ya, saya menjelaskan dari bahasa Yunaninya hipostasis itu artinya apa, saudaraku? Ada yang menerjemahkan lebih mendekati realita konkret. Jadi sesuatu yang konkret, realita yang konkret. Tapi saya senang menyebutnya eksistensi, suatu keberadaan yang hidup gitu loh saudaraku. Ya, jadi jangan dibayangkan seperti wujud. Saudara bayangkan roh itu seperti apa? Kan enggak. Ya toh? Enggak berwujud fisik kira-kira. Ya, enggak bisa dibatasi ruang dan waktu, enggak ada berwujud fisik. Jadi Bapa juga roh, Allah juga roh. Oke ya. Jadi orang-orang jemaat itu disebut orang-orang yang dipilih. Siapa yang memilih? Sesuai rencananya
Bapa. Bapa yang memilih. Setelah dipilih dan yang dikuduskan. Oleh siapa? Roh. Ada pribadi. Roh itu rohnya Bapa. Ya. Secara singkat, minggu lalu kan kita belajar ya 1 Korintus 2, mulai ayat 10, 11, 12. Waktu itu dibandingkan dengan roh manusia. Siapakah gerangan yang mengerti di dalam diri Allah? Selain roh Allah yang ada di roh kudus atau roh Allah yang ada di dalam dirinya. Seperti manusia, siapakah yang mengerti gerangan dalam dirinya selain roh yang manusia yang minggu lalu yang ada di dalam dirinya. Jadi roh manusia itu ada di dalam diri siapa? Manusia, yang minggu lalu loh. Roh manusia itu ada di dalam diri manusia. Demikian juga roh Allah ada di dalam diri Allah. Ya. Rohnya Allah menguduskan. Ya. Memang nanti kalau saudara belajar Tritunggal itu ada seperti fungsi gitu ya. Tapi bedanya, jadi saudara juga jangan keliru ya. Ini zaman dulu ya, pemahaman kuno. Salah, tapi kita bertumbuh semakin ngerti kan. Jadi Allah itu memang setiap pribadi atau hipotesis ya, eksistensi yang hidup ini, eksis yang ada, kehidupan yang ada di dalam diri Allah ini, itu fungsi memang. Tetapi tidak hanya berhenti fungsi. Contohnya begini, gambarannya ya. Kalau fungsi itu seperti ini, diri saya ini agung, ya, punya 3 fungsi. Pertama sebagai pendeta di gereja ini, di rumah sebagai kepala keluarga, itu fungsi kan, di depot sebagai bos, tuan, bos ya, nah, ya toh, pimpinan. Padahal orangnya 1, fungsinya 3. Itu kan manusia. Kalau Allah nggak begitu, gitu loh. Fungsinya Bapa, Roh, dan Kristus, ya anak Allah, itu atau firman Allah, anak Allah itu firman Allah. Ya, jadi saudara jangan berpikir kuno lagi ya, jangan berpikir terbelakang, keliru lagi. Allah kok punya anak. Yang disebut anak Allah itu siapa? Ya kudu pinter. Yang disebut yang disebut anak Allah itu siapa sesungguhnya? Ya tahu namanya Yesus, tapi sesungguhnya jati dirinya siapa? Firman gitu loh. Saudara jadi pikirannya jadi ngerti, oh anak Allah itu firmannya Allah. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok firman Allah itu disebut anak Allah, kenapa? Itu ada penjelasannya juga. Ya, nanti ada pelajaran tentang Kristus ya. Nah, saya kembali. Jadi fungsinya memang masing-masing. Saudara bisa lihat ini. Yang memilih siapa? Bapa. Tapi berdasarkan rencana Bapa punya rencana itu. Bapa punya rencana ya, Tuhan punya rencana, gitu kan ada lagunya. Bapa yang merencanakan. Rohnya yang menguduskan. Ya toh. Fungsinya berbeda. Satunya milih, satunya yang menguduskan. Atau menjaga, mengkhususkan. Itu artinya mengkuduskan itu juga set apart, ya, memisahkan untuk. Jadi dipisahin saudaraku. Sudah dipilih kan? Saudara ibu kalau belanja itu loh ya. Karena bahasa aslinya dikuduskan itu diterjemahkan itu kan hagios ya, kudus itu. Di sini hagiaso, kata kerja soalnya. Itu artinya dipisahkan, saudaraku, saya lihatnya ya. Ya toh? Ya, hagiatos. Sorry. Ya, hagiaso, ya. Hagiasmo, kata kerja. Hagios itu kudus, hagiosmo menguduskan. Kudus itu dari kata dasar hagios itu artinya saudaraku, dipisahkan. Jadi dipisahkan itu set apart, dipisahkan, dikhususkan. Ibu-ibu kalau belanja mau milih apa biasanya? Biasanya belanja apa? Mau milih buah mangga. Sudah musim mangganya udah selesai nih ya. Sudah enggak musim lagi ya. Mau beli mangga. Mau beli mangga apa langsung ngambil gitu aja? Enggak, mesti dipilih kan. Mana yang bagus, buahnya yang gede kalau perlu, yang mateng. Lah itu dipilih itu dikhususkan. Itu dikuduskan itu begitu aja. Jadi Bapak yang merencanakan. Nanti saya akan jelaskan, kok Bapak kok merencanakan apa pilih kasih? Enggak, nanti di penjelasan Allah Tritunggal ya dijelaskan. Karena di sini pengantar enggak cukup nanti ya. Jadi Allah Bapak yang memilih. Siapa yang memilih? Bapak, sesuai dengan rencananya. Ya, ada predestinasi, nanti saya jelaskan selanjutnya. Dipilih, ya saudaraku ya,
sesuai dengan rencananya, terus Roh Kudus yang mengkhususkan, memisahkan. Ya, ini yang dipilih tadi sama Bapak. Ini, ya, jadi kerjanya beda, fungsinya beda. Tapi kalau saya tadi contoh fungsi saya orangnya satu, kalau ini enggak. Allah yang satu itu berhipostasis, memiliki eksistensi. Setiap fungsi itu ada eksistensinya gitu. Ya. Roh ini ada eksistensinya dan eksistensinya itu hidup gitu loh. Ada kehidupan. Ya. Kalau saya kan enggak bisa memecah diri saya, saudaraku, ya. Saya kemarin bisa memecah diri ketika pakai kita pertama kali online di gereja, ya toh. Saya khotbah, saya rekam, sayanya ada di rumah, rekaman saya ada di HP saya, terus dikirim ke ke layar LCD, ya, dan akhirnya saya bisa memunculkan diri dalam berbagai wujud ya. Sampai sempat datang ke gereja waktu itu ada sembako ya, sumbangan dari Surabaya. Saya muncul ada di situ, lihat jemaat ikut ibadah. Tapi ada saya di layar ya. Tapi itu kan bukan hidup, itu gambar. Terus di HP Anda ada juga. Ya terbatas seperti itu. Tapi saya akan kasihkan contoh bahwa di dalam teknologi kita aja bisa menduplikasikan, memunculkan diri kita dalam wujud yang berbeda. Tapi terbatas. Kalau Bapak Allah di sorga tidak perlu teknologi dengan kuasanya, saudara. Amin. Jadi Bapak itu yang milih, rohnya yang di dalam diri Bapak ini keluar dari Bapak. Tadi kan ada diutus oleh Bapak. Ya, datang kepada para nabi. Untuk ngurapi nabi tadi kita baca di tengah-tengah tadi. Ini dalam hal ini datang kepada, jadi gini bedanya saudaraku. Bapa itu, Allah itu di sorga. Makanya Yesus kalau ngajar, Bapa kami yang di sorga. Tapi ini juga penting ya, enggak apa-apa lah. Kalau saya keburu-buru itu nanti malah enggak jelas ya. Saya enggak keburu-buru ini, saya takut waktunya ya. Coba gini, saya mau tanya, sorga sama Bapa itu besar mana saudaraku? Agak mikir dikit gitu loh. Orang Kristen tuh enggak mau mikir, malas mikir. Percaya Yesus selamat gitu. Tengah-tengah kena goncangan, goyang, repot saudaraku ya. Saya mau tanya, ini kan bayangan misalnya biar enggak keliru. Saudara masing-masing kan punya ruangan ya, punya rumah lah. Enggak usah rumah, kamar aja saudaraku ya. Anda sama kamar Anda besar mana? Nah, sekarang saya tanya, Bapak sama sorga besar mana? Ayo kon. Allah, yang disebut Allah itu Bapa. Mikir dong, orang Kristen sekali-sekali mikir imannya itu dipertanggungjawabkan. Nanti Petrus ngajarin, coba. Makanya gak bertumbuh-bertumbuh kalau enggak mau ya tambahkan pada imanmu ya toh, pengetahuan. Besar mana saudaraku? Oh sorry ini ada. Besar mana? Ayo kok gak pernah jawab. Hah? Pinter pakai masker pernah jawab ya gak jelas. Besar mana? Yulio. Hah? Besar surga. Besar mana saudaraku? Bapa. Kadang karena cara berpikir kita ini loh, makanya bahayanya terjemah penafsiran pribadi itu, bayangan kita kan pribadi itu person, orang gitu. Nah, saya kan pernah ngomong kepada Anda ya. Pernah, kalau makanya diinget-inget saudaraku. Allah itu ngomong begini, tidakkah aku memenuhi langit, langit itu surga juga ini mas, heaven. Memenuhi langit dan bumi, memenuhi. Itu ayat pertama. Jadi saudara bayangkan kalau Allah itu sebagai pribadi yang dimaksud seperti manusia begini, ada wujudnya, ada batasannya, kan terbatas ya. Karena pribadi itu seolah-olah kan terbatas ya oleh keadaannya gitu loh. Memenuhi langit dan memenuhi bumi. Langit itu heaven. Saudara enggak usah. Memang Alkitab menerjemahkan langit ini bahasa Indonesia itu heaven ya, surga. Heaven apa heaven? Heaven ya. Heaven lah. Heaven, surga. Langit, enggak usah bicara surga lah, langitnya. Langit itu sudah bisa ngukur enggak? Seberapa? Bumi itu kan bulat, belum yang di bawahnya itu kayak apa sebenarnya. Itu kayak bisa bayangin gitu loh. Ya. Dan langit itu kan ada, saudara tahu enggak bintang-bintang, itu planet-planet loh saudaraku. Planetnya tuh dunia ini, makanya kadang belajar pengetahuan itu ya ada pentingnya juga ya.
Kita ini tinggal di satu galaksi. Galaksi namanya apa? Bima Sakti. Andromeda itu ada lagi ya. Bima Sakti. Itu ada planet ya, ada mataharinya kan, matahari yang satu itu, setiap galaksi itu punya matahari. Siapa apalah supaya enggak tersesat pikir nanti ya. Ada matahari. Terus ada planet kita ini berapa? Galaksi kita ini selain bumi ini ada teman-temannya saudaraku. Merkurius, MVB, Maisan Pi, saya sampai hafal. Merkurius, Venus, Bumi ketiga. Ini yang paling dari matahari yang paling dekat, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, MVB, Jupiter, Maisan, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto ya. Pluto hilang saya gini. Katanya hilang, hilang 4 ya. Hah? Oh enggak dihitung lagi ya, pokoknya galaksi. Itu kita itu teman-temannya planetnya itu saudaraku. Ya. Dengan matahari yang satu, tahu enggak, di luar galaksi kita yang namanya Bima Sakti ini ada galaksi-galaksi yang tidak terhitung banyaknya. Mana Kia ya, sambil belajar IPA, katanya malas belajar, kamar kecil. Ya, sudah tahu enggak? Ini saudaraku, kita ini baru satu galaksi aja planetnya berapa tadi? 8-an ya. Mataharinya satu, di luar itu ada lagi matahari. Dengan galaksinya masing-masing yang disebut galaksi itu dikelompokkan seperti ini tadi. Dan itu ada enggak sanggup manusia menghitung banyaknya itu. Betapa besarnya. Saudara jangan cuma pikir bumi aja. Makanya Daud sampai heran ya. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau mengingat aku. Ya, bila aku lihat buatan tanganmu, kan ada lagunya ya, bila ku pandang ke langit, ya toh, bulan dan segala bintang itu planet-planet yang jauh, yang bersinar, dan itu galaksi-galaksi tersendiri. Ku heran engkau memperhatikanku, itu dari Mazmurnya Daud. Siapakah aku ini manusia sebutir debu ini kok diperhatikan Tuhan begitu besar. Nah, saudara, coba sekarang dengan gambaran planet yang begitu besar, alam semesta, tata surya alam semesta yang begitu besar. Makanya Tuhan itu juga dikatakan apa? Elohim Sebaot ya. Sebaot, Tuhan semesta alam. Ya. Kosmos itu ya lingkup dunia ini yang dikenal oleh dunia ini. Saudara tahu enggak? Kalau dunia kosmos alam semestanya sebegitu luasnya dan Allah berkata, "Tidakkah aku memenuhi langit?" Saya enggak usah bicara surga dulu. Langit dan bumi memenuhi. Bayangan Anda kayak apa? Ayat yang pertama, ada lagi ayat Yesaya pasal 6. 60 ya. Oh Yesaya pasal 6 ketika dipanggil pertama kali. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Allah. Dapat penglihatan. Ya. Dikatakan Allah ujung jubahnya menutup, itu kakinya, enggak bisa melihat saking gedenya. Ada lagi ayat begini. Tuhan juga ngomong, langit adalah surga. Langit itu heaven ya. Heaven, surga adalah tahtaku. Tahta itu apa? Kalau tempat duduk. Jadi Tuhan itu di dalam Alkitab sering antropo, saya kesulitan ngomong, dari antropos sama morfisme. Antropos itu manusia, morfisme itu wujud atau bentuk. Jadi menggambarkan dirinya sebagai manusia. Antropomorfisme, ya bisa sekarang ya. Antropomorfisme. Jadi menggambarkan seolah-olah sebagai manusia duduk, punya kaki itu sebenarnya, tapi Allah enggak punya kaki. Telinga Tuhan tidak kurang panjang mendengar, tajam telinga kok panjang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Yesaya berapa? Telinga Tuhan tidak kurang panjang, bukan berarti Tuhan punya telinga, punya kayak kita nih, enggak. Itu antropomorfisme, penggambaran Allah sebagai wujud manusia, supaya manusia bisa ngerti gitu. Nah, makanya waktu surga kan bahan kita kayak rumah, berarti kan rumah lebih gede rumahnya. Nah, karena kita bayangkan pribadi itu seperti terbatas dengan keberadaannya. Coba Allah ngomong begini, langit atau surga, heaven is my throne. Surga itu tahtaku. Langit itu diduduki. Loh kan tahta kan tempat duduk, ini supaya antropomorfismenya supaya jelas. Aku lungguh-lungguh ning surga. Dilunggui, surga itu kursiku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kayak itu-ituan. Saudara bisa bayangin enggak? Sekarang kalau saya tanya lagi dengan penggambaran penjelasan seperti ini. Surga dengan Bapa besar mana?
Makanya kalau berdoa hati-hati. Jangan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Konplon. Di dalam, kayak di dalam rumah gitu. Makanya enggak, di situ sudah cek itu. Our Father in heaven, Bapa yang di sorga. Di sorga itu entah, enggak ada batasannya, di sorga. Jangan keliru ya, pura-pura doa tuh biar kayak, puisi kayak hebat. Bapa kami yang di dalam sorga. Orang ngerti. Ya, salah gambarin. Hati-hati ya. Bapa kami yang di sorga. Di sorga kan bukan di dalam. Paham sekarang saudaraku? Nah, supaya saudara ngerti Allah itu eksistensi yang hidup, yang tidak terbatas. Ruang apalagi waktu, kekal. Makanya Alkitab itu kalau menjelaskan waktu itu ada dua, kairos itu waktunya Tuhan, kronos waktunya kita, kronologi. Oke, lain kali ya. Jadi Bapa itu milih. Wah, ini nanti akan lebih jelas ketika lihat Bapa kok bisa milih itu kenapa. Nanti saudara akan ngerti tentang kita akan melawan takdir. Takdir itu enggak ada. Kayak takdir kan. Enggak, nanti saya akan jelaskan, enggak cukup sekarang. Penjelasan selanjutnya. Khotbah selanjutnya ya. Jadi Bapa itu memilih sesuai rencananya. Rohnya yang ada di dalamnya itu dihembuskan. Roh itu nafas, saya akan pernah jelaskan. Wah, dia satu aja enggak jalan-jalan saya. Karena saya takut sesat pikir gitu loh. Roh itu ada di dalam Bapa. Roh itu adalah kehidupannya Bapa. Jadi gini dengan kata lain, coba saya dengar baik-baik ya. Allah itu harus Tritunggal. Kalau enggak Tritunggal, bukan Allah namanya. Bayangin, Allah adalah Bapa sebagai asal segala sesuatu, sebagai Bapa itu sumber, artinya sumber segala sesuatu. Ya. Bapa itu artinya sumber. Kayak saya misalnya Bapa dalam keluarga. Saya itulah sumber dari keluarga itu. Ya kan, sumbernya. Ya. Istri saya, anak saya itu sumber nafkah. sumber nafkah, sumber pendidikan ya, sumber. Jadi makanya kalau Alkitab ngomong kalau sumbernya ini enggak baik, ya alirannya enggak baik, bapaknya melenceng ya, anak istrinya melencong enggak karu-karuan gitu. Ya, makanya Bapak itu sumber. Artinya lah Bapak itu sumber segala sesuatu. Dari diri Bapak ini, kalau ngomong diri ini jangan bayangkan kayak ada batasan fisik ya. Di dalam diri Allah yang tidak terbatas tadi, ada roh. Roh itu pneuma, artinya nafas. Makanya waktu Allah mengembuskan nafas kepada Adam yang dibuat dari debu tanah, masih patung ya. Jadi hidup, nafas itu hidup, ruah atau angin udara gitu ya. Nah, udara itu kan enggak kelihatan, enggak bisa dibatasi juga harafiahnya. Jadi di dalam diri Allah itu ada roh. Kehidupan lah. Roh inilah yang memberi kehidupan. Roh itu kehidupan, memberi kehidupan segala ciptaan. Ya. Termasuk manusia, terutama manusia kehidupan. Dan benda-benda itu ada kehidupannya tersendiri. Ya, memberi kekuatan, kalau Alkitab ngomongnya yang memberikan kekuatan kepada benda-benda yang ada. Kalau pada kita kehidupan. Lain kali, panjang nanti. Dan di dalam diri Allah ada logos, ada firman. Di dalam diri Allah semua ini. Ya, seperti saya kan perkataan saya, logo saya di dalam saya kan. Kalau di luar, ketika saya keluarkan baru keluar gitu ya ucapan. Makanya kenapa firman itu disebut anak Allah. Karena keluar dari Allah. Saya mau tanya, anak itu keluar dari mana? Anak itu loh keluar dari mana? Kita tanya kok, anak itu keluar dari orang tua yang terutama ibu. Masa saya juga orang tua, masa keluar dari saya? dari ibunya keluar jadi anak. Tapi bayangkan anak yang keluar dari Bapa, mana ada ceritanya, opotumon gitu. Makanya pengertiannya ini bermakna teologis. Ya, bermakna rohani, tidak bermakna jasmani. Keluar dari Bapa. Firman itu keluar. Nah, disebut anak Allah. Allah waktu firman ini keluar, firman ini bekerja atau berkarya. Ya maksudnya mencipta gitu. Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan apa? Firman-Nya. Jadi ketika Allah berfirman, jadilah. Jadi semua, jadi. Jadi firman inilah apa ya kalau saya katakan yang mengerjakan. Saya pernah ngomong kan Allah itu beda dengan kita. Allah itu kalau mau melakukan apa-apa tinggal ngomong jadi. Ya, kalau kita kan enggak bisa kan.
Ya, kalau kita mau pergi harus melangkah, ya. Kita mau makan harus ngambil sendok. Kalau Allah enggak misalnya, tinggal ngomong apa yang dikerjakan jadi. Makanya kalau Allah tidak ada roh dalam dirinya, tidak ada kehidupan. Kan berarti patung, berarti berhala gitu loh. Halo saudaraku, berarti roh, Allah harus ada roh, hidup, bukan berhala. Dan Allah ada firman, kalau tidak ada firman Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Masa Allah lumpuh? Nggak usah lumpuh, bisu. Enggak, Allah kita hidup, Allah kita Allah yang berkarya. Amin saudaraku, lewat firman-Nya. Oleh firman Allah langit dijadikan. Oleh nafasnya segala tentaranya diberi kekuatan. Tentaranya itu perangkat-perangkatnya. Itu Mazmur, ya singkat cerita itu. Oke ya, jadi kembali. Jadi Bapa itu yang merencanakan, terus roh keluar yang dari dalam diri Bapa untuk menguduskan. Jadi kalau sederhana itu gini, saudaraku. Nanti kita di perjanjian baru ini, jadi orang Kristen sudah ngerti ya. Bapa itu di sorga. Bapa tidak pernah turun, saudara. Lalu turun ke dunia, hancur. ya, loh, hancur ini. Jadi Allah itu menyapa kita ini dengan rohnya, ya hembusan nafasnya. Jadi Allah ini roh kudus, rohnya Allah ini itu tinggal di dalam kita. Menguduskan anak-anaknya. Amin saudaraku. Memilih anak-anaknya, mengkhususkan anak-anaknya. Amin saudara. Ini rohnya. Sementara Bapa di surga, tapi rohnya kan tidak bisa dibatasi. Rohnya kan nafasnya. Ya, hembusan nafasnya. Jadi datang kepada kita, menguduskan kita yang dipilih. Sesuai rencana Bapa tadi. Amin. Lanjutnya, supaya apa? Allah milih tadi. Supaya Allah menguduskan, mengkhususkan tadi. Umatnya tadi, orang-orang yang dipilih tadi ini. Supaya baca sama-sama, taat kepada siapa? Yesus Kristus. Ini kan Natal ya ceritanya, datang. Iki loh Allah menjadi manusia. Kamu taat atau kepada dia? Orang-orang yang dipilih tadi. Makanya Yesus ngomong gini, barang siapa berasal dari Bapa, dia akan mendengar suaraku. Ya toh? Orang-orang yang dipilih Bapa ini akan mendengar suaraku. Jadi waktu Injil diberitakan, Yesus datang, Injil diberitakan, Yesus naik ke surga, para rasul diberitakan, beritakan Injil pada segala makhluk. Sampai hari ini ada hamba-hamba Tuhan, orang Kristen sekarang beritakan Injil. Orang-orang jadi pilih, orang jadi kuduskan Bapa ketika Injil diberitakan. Makanya di bawah tadi, inilah firman Injil. Firman Allah, yaitu berita Injil yang kamu dengarkan. Ketika Anda dengar orang-orang yang sudah dipilih, dan dikuduskan oleh rohnya. Datang supaya taat kepada Yesus Kristus. Kalau enggak bisa. Makanya tugas kita ini cuma memberitakan Injil. Lah masalah datang atau enggak, ini ada pilihannya Bapa. Makanya Yesus ngomong, tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku. Itu Yohanes yang ngomong, ini bisa menjelaskan itu. Ya. Jadi saya tidak ngambil ayat loh ya. Maksudnya cuma menjelaskan ayatnya Rasul Petrus ini bisa jelasin malah. Apa yang dikatakan Rasul Yohanes, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak Bapa yang menariknya datang kepadaku. Kan kok bisa Bapa menarik ini kayak apa lah ini. Ini ya, boleh jelas nanti ya. Jadi supaya taat kepada Yesus Kristus dan ngapain saudaraku? Menerima percikan darahnya. Ini bicara apa? Kematian Yesus di kayu, masa waktu lahir keluar darah, percikan darah kan enggak. Ya ini percikan darah waktu Yesus di kayu salib. Maksudnya apa? Supaya menerima penebusan dosa. Ini yang disebut keselamatan. Saya mau tanya sekarang, keselamatan ajarannya siapa kalau gitu? Apakah ajarannya Paulus saja? Tidak, Rasul Petrus pun mengajarkan. Allah Tritunggal pengajarannya siapa? Apakah Rasul Paulus saja? Tidak, Rasul Petrus pun juga mengajarkan Allah Tritunggal. Maka saudara harus pinter, harus ngerti. Ya, kalau ada orang ngomong sembarangan, enggak tahu mau Alkitab, aku lebih sentek pura-pura aja, mungkin pernah habis ya. Sudah habis, bacaan Rasul Petrus, padahal habis dengerin satu pasal ini aja, itu aja satu ayat ya, baru dikupas 1-2 ayat. Tritunggal, ajaran Alkitab, semua ada. Amin saudaraku, keselamatan juga. Dan ini kan anugerah saudaraku. Mana ada perbuatan baik, maksudnya kita percaya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Tapi nanti di bawah kita kan tadi baca ya, kuduslah kamu. Waduh, kita hidup dalam kasih itu kan bukan untuk keselamatan.
Salah. Kita ini berbuat baik karena kita ini sudah diselamatkan. Amin, saudaraku. Beda dengan ajaran agama lain. Kamu berbuatlah yang baik supaya kamu masuk surga. Kamu berbuat yang baik supaya kamu selamat. Tapi kekristenan mengajarkan anugerah. Kamu dipilih Allah. Kamu dikuduskan oleh Roh-Nya. Kamu dibawa untuk taat kepada Kristus, menerima Dia. Dan menerima percikan darah-Nya. Terima penebusan dosanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Wah, ini karena anugerah. Bukan ajaran Rasul Paulus saja. Ayat yang ketiga. Wah, enggak nutut ya. Berarti enggak bisa, saya mau pengantar. Soalnya saya takut dengerin sesat pikir nanti. Bayangkan tadi Bapak kayak apa. Ini aja sedikit-sedikit, ini belum lengkap. Oke, ayat ini aja, saya cukup ayat ini ya. Terpujilah Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Yang karena rahmat-Nya yang besar. Saya jelaskan ini aja panjang nanti, tapi saya skip dulu ya. Nanti pelajaran Allah Tritunggal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kan Bapa kita. Kok Bapaknya Tuhan Yesus juga? Ya iya kan, yang mengeluarkan tadi loh firman. Yang keluar dari Bapa. Kira-kira sederhananya gitu ya saudara ya. Yang karena rahmat-Nya yang besar, jadi ini rahmat-Nya siapa? Membaca ayat ini, coba teliti. Ini rahmat-Nya Tuhan Yesus atau rahmat-Nya Bapa di surga? Nah, agak pintar Septi. Teliti. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau lebih jelas penjelasan tentang Allah dan Bapa Yesus Kristus ini minggu depan. Yang karena rahmat-Nya yang besar, jadi ini Allah dan Bapanya Yesus Kristus ini, karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita ini siapa? Jemaat, umat Tuhan yang sudah dipilih tadi, yang sudah dikuduskan, yang percaya datang kepada Yesus dan menerima apa? Percikan darahnya untuk pengampunan dosa, orang-orang yang, ini yang disebut umat Allah itu seperti itu. Orang-orang ini dikatakan kita ini telah dilahirkan apa? Kembali. Loh, ada konsep kelahiran kembali di sini juga. Selain di Rasul Yohanes, ya, kelahiran kembali yang ditulis dari ajarannya Yesus itu, ucapan Tuhan Yesus, kamu dilahirkan kembali oleh air dan roh, gitu ya. Paulus, kamu adalah ciptaan baru dalam Yesus, menjadi baru. Jadi rahmat-Nya Allah yang besar ini telah melahirkan umat-Nya, saudara dan saya, dilahirkan kembali. Oleh apa, saudaraku? Nah, ini makanya kalimat teologi itu. Jadi Allah yang memberikan rahmat kelahiran kembali, melakukan ini oleh apa? Oleh itu melalui juga artinya. Melalui apa? Oleh apa? Baca di situ. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini saya juga sambil pertanyaan. Saudara kalau tanya gini, kalau gitu siapa yang melahirkan Anda kembali? Melahirkan orang manusia ini menjadi manusia baru yang sudah diselamatkan ini loh. Orang diselamatkan kan jadi manusia baru, melahirkan kembali kan jadi baru seperti tema kita. Itu siapa yang melahirkan? Bapa apa Tuhan Yesus Kristus? Ayo kon. Itu sama saja pertanyaan gini, saya mau tanya, siapa yang menciptakan dunia ini? Bapa atau Tuhan Yesus? Bapa atau firman? Tuhan Yesus kan bingung, Yesus firman sebelum jadi Tuhan Yesus ke dunia kan dia firman. Siapa yang menciptakan dunia ini? Bapa atau firman? Pinter-pinter harus gitu namanya. Ya toh? Tapi sebenarnya juga kadang-kadang juga bisa gini, yang menciptakan siapa? Bapa, enggak salah juga, memang Bapa. Loh kok firman? Firman, iya firman yang menciptakan, kan segala sesuatu diciptakan oleh firman, tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa firman. Loh, mana yang benar? Ya dua-duanya benar kok bisa lah. Ini kalau logika orang luar enggak jelas. Tapi kita tadi jawabannya luar biasa. Bicara siapa yang menciptakan segala sesuatu alam semesta yang tadi galaksi siapa yang menciptakan? Baru datang dia. Kamu ajarono ya, Huse ya. Saudara kembarmu tadi galaksi tadi ya. Kakaknya bisa enggak malah? Saya sudah enggak sekolah. Tambah bingung. Tadi galaksi apa, Pastor? Galaksi sakti. Nah, enggak bercanda aja sambil. Kalau enggak relax gini kadang saya blank ya. Jadi
dunia ini, alam semesta diciptakan oleh Bapa. Melalui firman-Nya. Bapa menciptakan dengan firman. Jadi enggak salah dua-duanya. Demikian juga dengan ini, siapa yang melahirkan engkau kembali menjadi manusia baru, ciptaan baru? Ya dua-duanya juga boleh. Bapa melalui Kristus. Kristus yang bagaimana? Yang bangkit. Tadi kan percikan darah itu kan bicara kematian. Nah, percikan darah tok enggak bangkit lah. Makanya lengkap dari mati. Nanti kita akan belajar tentang Kristus menurut ajaran Rasul Paulus. Paulus lagi. Kebanyakan Paulus. Bener ya. Petrus luar biasa. Mulai dari sebelum kedatangan ke dunia, penderitaannya dari manusia itu ada semua itu. Kematian, kebangkitan ini lengkap sampai naik ke surga itu ada maksudnya. Kalau cuma cerita udah umum. Tapi semua itu ada maksudnya, maknanya. Kalau saya sederhanakan, kematiannya, percikan darahnya itu untuk menebus dosa. Itu ayat di bawahnya ada ya, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tadi ayat berapa itu? Ya, bukan oleh emas, barang yang fana, emas perak, tapi oleh darah yang mahal. Jadi percikan darah yang mahal ini untuk menebus dosa. Dan Yesus 3 hari kemudian bangkit. Kebangkitannya untuk apa? Melahirkan kembali. Loh, nanti itu ada, waktu Yesus naik ke surga itu untuk apa? Itu untuk kemuliaan kita. Oh itu dalam, saudaraku. Nggak nutut. Ini kok udah panjang waktunya. Saya jengkel ya. Pengen bisa stop waktu, set gitu ya. Terakhir, cepet. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus ya, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi kelahiran kembali terjadi. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup baru. Hidup penuh pengharapan, hidup baru itu seperti apa? Dijelaskan ayat 4, cepet ya. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, ini hidup yang baru ini. Manusia baru. Menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, tidak bisa layu, yang tersimpan di surga. Ya kan? Kita sebenarnya punya tubuh yang baru juga. Ya, di surga nanti waktu Yesus datang, tubuh kita kan diserupakan. Udah disimpan. Jadi yang tidak bisa cemar, tidak bisa layu, tersimpan di surga. Surga sampai, oh bodoh itu. Ya orang ngertinya kan pokoknya percaya Yesus nanti masuk surga. Itu kan secara sederhana. Tapi lengkapnya, apa saja yang tidak cemar, tidak bisa layu, tidak bisa, itu disimpan di surga. Nanti waktu, 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Apa maksudnya keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di akhir zaman? Apa maksudnya, saudaraku? Apa, saudaraku? Keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di akhir zaman. Ya itu tadi kan, kehidupan yang baru yang tersimpan di sorga tadi loh, yang desa cemar, desa layu. Itu nanti akan dinyatakan pada akhir zaman, itu adalah ketika Yesus datang nanti. Ya kan? Kita akan menerima itu. Ya, itu yang bicara orang masuk surga. Nah, di sini saya akan tunjukkan dari ayat berapa tadi ya? 3 sampai 5, bahkan 6 coba. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini, apa saudaraku dikatakan, kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, sampai sini dulu. Jadi gini saudaraku, saya mau menjelaskan dari ayat 3 sampai 6 ini, kita juga bisa melihat ada Tritunggal di situ. Ya. Yang pertama, ayat 3 tadi. Apa saudaraku dikatakan di situ? Terakhir ya. Di situ dikatakan Allah kita. Bapa kita, Bapa Tuhan Yesus juga. Ya, karena Yesus keluar dari Bapa. Ya. Makanya bedanya Yesus itu anak tunggal Allah. Kalau kita anak-anak Bapa gitu ya. Nanti lain kali bedanya ya. Yang karena rahmatnya yang besar, Bapa memberi rahmat yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Jadi sederhananya begini, Allah yang sudah memilih tadi dengan rencananya, nanti juga akan dijelaskan. Kok bisa ada rencana seperti itu? Jadi nanti akan bisa mengerti apa itu, bahwa Kristen tidak mengenal takdir, Kristen tidak mengenal, tapi yang ada dikenal adalah predestinasinya Allah nanti ya, lihat ya, pengetahuan
ilahinya Allah. Yang melahirkan kita, terus menguduskan oleh rohnya supaya dibawa kepada Yesus, percaya Yesus, taat, menerima penebusan dosa, terus melalui kebangkitan Yesus, bahkan nanti ayat di bawahnya yang membangkitkan Yesus itu Allah juga, Bapa maksudnya. Jadi ini kenapa saya katakan fungsi tadi, secara singkat ya karena waktu. Gini saudaraku, kalau Allah tidak menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, Mas, saya mau tanya, tadi kan saya kasih gambaran Allah itu kan roh, tidak berwujud, tidak bisa dibatasi, ya tidak berwujud fisik maksudnya, wujud itu fisik, ya wujudnya apa? Roh, tapi bukan fisik, enggak kelihatan, tidak bisa dibatasi gitu ya. Bisa berdarah enggak, saudaraku? Bisa mercikkan darah enggak, saudaraku? Enggak bisa, ya roh kok, bukan dari, roh itu tidak berdarah daging, seperti fisik. Bagaimana bisa memercikkan darah? Makanya harus atau menjadi manusia supaya bisa memercikkan darah. Dan darah manusia yang untuk penebus. Nah nanti kita akan belajar juga kenapa darah Yesus begitu mahal. Saya sudah sharing-sharing Mas juga ini. Sudah dapat sharing-sharing dikit. Memercikkan darah untuk penebusan dosa, untuk keselamatan manusia. Makanya inilah Bapa yang merencanakan, Yesus yang mengerjakan di kayu salib, kematiannya memercikkan darah, ya, kemudian Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan kebangkitannya itu menjadi kehidupan baru bagi umatnya. Dan akhirnya ayat 4 ini tadi, 5. Supaya kita ini menerima hidup yang baru, penuh harapan, hidup yang tersimpan di sorga, berkat-berkat yang tersimpan di sorga, tidak bisa layu, tidak bisa cemar, yang kekal, yaitu kamu yang dilahirkan kembali ini, yang dipelihara, saudaraku, dalam kekuatan Allah. Nah, memang ini tidak kelihatan kalau, tapi ini kekuatan Allah ini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Rohnya Allah. Saya kasih komparasi 2 ayat dulu. Ini ajarannya Yesus ya. Di mana Yesus pernah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sebenarnya di sini terjemahnya kekuatan ini dunamis. Sama seperti terjemahan dari dunamis waktu Yesus berkata, kamu akan terima kuasa. Dunamis, dinamis. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi orang itu punya kekuatan dalam dirinya. Karena ada Roh Kudus. Saya tidak bicara kekuatan fisik. Saya bicara kekuatan ilahi. Ini kita ini yang sudah diselamatkan, ditebus dosanya, dilahirkan kembali, menerima bagian yang tidak akan binasa cemar di sorga tersimpan. Nanti akan dinyatakan pada Yesus Kristus datang. Itu nanti bicara tentang kenaikan dan kedatangan Yesus. Sementara menantikan ini, gitu kan saudaraku ya, kamu itu dipelihara oleh kekuatan Allah, oleh dinamisnya Allah, oleh rohnya Allah yang memberikan kamu dinamis. Ini kekuatannya Allah loh, ini roh, tapi sekali lagi kekuatan Allah ini ada eksistensi kehidupannya. Beda dengan manusia, kekuatannya omongan saya tidak ada kehidupan, ya ngomong gitu aja. Tapi hati-hati firman Tuhan ngomong, mulutmu harimau, bukan itu peribahasa ya. Lidahmu, perkataanmu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Loh ini kok ada nyawanya itu. Omongan kita seolah Allah itu ada eksistensi, itu kan kita ciptaan, tidak sesempurna Allah ya. Itu ada kehidupannya. Jadi kekuatan roh Allah ini bisa dibandingkan ayat ini. Satu di Petrus juga. Supaya saya tidak menyalahi janji buka ayat yang lain. 1 Petrus 4, tapi ini agak jauh. Penjelasannya di pasal 2, pasal 3, 4 sampai 5 itu penjelasannya nanti. Apa yang ada di pokok pikiran di pasal 1. Pasal 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14, saya baca dengan cepat. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah, jadi ketika ada pencobaan, ada tantangan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saya tidak jelasin ini ya, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya. Ya nanti kita akan menerima kemuliaan waktu Yesus datang, dimuliakan bersama Dia. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada siapa? Pada saya. Roh kemuliaan, roh Allah, roh kudus ada padamu. Roh Allah ada padamu. Rohnya Allah ada padamu. Diberikan kepada saudara dan saya umatnya. Untuk apa? Kembali ke ayat 5 tadi. Untuk apa?
Yaitu kamu. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini maksudnya. Jadi orang-orang sudah dipilih, sudah dikuduskan untuk menerima Yesus, menerima percikan darahnya, dilahirkan kembali, itu dijaga, dipelihara oleh Allah melalui rohnya. Ya, kalau itu tanya lagi supaya ngerti Tritunggal lebih mantep. Yang menjaga Anda, Allah apa Roh Kudus? Allah apa Roh Allah? Roh Allah benar. Kalau saya ngomong Allah menjaga Anda, benar enggak? Allah menjagaku. Tak usah kau takut, Allah menjagaku. Benar enggak kalau saya juga ngomong Allah yang menjaga Anda? Benar. Allah menjaga Anda melalui rohnya. Memelihara Anda melalui rohnya. Allah mengampuni dosa Anda melalui, ya firmannya jadi manusia kan. Melalui pengorbanan pengorbanan anaknya. Firmannya yang menjadi manusia. Mudeng saudaraku, jelas saudaraku? Amin. Ini karya Allah. Melalui, jadi Bapak gereja itu ada yang ngomong luar biasa. Ya, firman dan roh itu seperti tangan kanan dan tangan kirinya Allah. Ini jangan gambarkan Allah punya tangan kanan, enggak, itu seperti. Jadi Allah itu bekerja melalui firman dan rohnya. Nanti kelihatan semua di sini, firman itu menjadi manusia itu Kristus dengan karya keselamatan. Nanti sudah akan lihat dahsyat banget nanti. Ya, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan, dalam kekuatan Allah, oleh roh Allah yang memberikan dinamis dalam dirimu. Dinamisnya Allah itu loh. Ini kamu dipelihara dalam dinamisnya Allah. Dinamisnya Allah. Yang dari situ muncul kata dinamit. Kekuatan, kuasanya Allah. Itu menjaga kamu, itu rohnya. Roh Allah ada padamu, makanya. Pada waktu kamu menderita, pada waktu kamu bisa bertahan. Karena ada roh Allah di dalam kamu. Itu yang memelihara kamu. Memberikan kekuatan kepada kita, saudaraku. Amin. Sementara kamu menantikan. Waktunya nanti Yesus datang. Nanti di Natal juga saya mau nyanyikan lagu kemuliaan. Kemuliaan bagimu. Dia datang menyatakan kemuliaannya di tempat pada kita. Ya, akhir zaman. 6. Ayat 6. Lah ini loh saudaraku. Saya tutup dengan ini aja, nggak nunggu. Bergembiralah akan hal itu. Saya kalau saudara dengar ini Injil. Ini berita Injil. Kabar baik. Keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah Tritunggal. Lebih lengkap itu. Kalau Anda dengar ini bergembira enggak, saudaraku? Anda bersuka cita enggak, saudaraku, ketika dengar berita Injil ini? Amin, saudaraku? Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun, makanya ini muncul. Sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Makanya inilah saudaraku. Kenapa ayat ini muncul? Makanya kalau kita cuma nyuplik ayat ini, bergembira. Sukacita di tengah-tengah pencobaan. Nggak ngerti ayat atasnya, nggak ngerti ayat bawahnya. Halo? Mulai sekarang Jemaat City Blessing Gunung Gedangan. Kalau baca Alkitab minimal 1 pasal. Amin? Ada waktu Pak, wah ya terserah lah ya Pak. Harus amin. Agak maksa pendetanya. Kalau enggak gitu enggak bertumbuh, enggak ngerti-ngerti gitu. Dari sinilah kadang kita harus bersuka cita ketika ada pencobaan, tapi enggak ngerti untuk apa bersuka cita. Kenapa saya harus bersuka cita dengan percobaan ini? Ya itu karena iman. Wocon dukure, wocon ngisore cek ngerti. Karena Allah kita punya rencana yang kekal. Udah milih kamu, nguduskan kamu. Bahwa datang Yesus kepada Yesus supaya kamu diampuni, ditebus dosamu melalui percikan darahnya. Kamu dilahirkan kembali, dibawa kepada suatu hidup karena lahir kembali. Dulu itu kamu mati, hidupmu itu rusak karena dosa. Dilahirkan kembali, hidup yang baru kepada suatu hidup penuh pengharapan. Hidup penuh harapan ini kamu akan menerima hal-hal yang tidak cemar, tidak layu, tidak bisa binasa, yang kekal. Itu tersedia di sorga bagi kamu. Sambil kamu menantikan itu nanti waktu Yesus menyatakan kemuliaannya bersama kemuliaannya nanti waktu datang. Kamu akan mengalami banyak penderitaan di dunia ini. Makanya sebelumnya saya banyak khotbah tentang penderitaan di dunia. Dengarkan itu. Tapi kamu akan dipelihara oleh kekuatannya. Roh Allah yang diam dalam kamu sementara kamu menantikan. Ini Allah Tritunggal. Allah kita. Tritunggal Maha Kudus. Pahami ini saudara. Ya setelah ini saya berharap Anda semakin mengenal. Ya, saya akan 1 bulan ini khotbah tentang Petrus
Sorry kok tentang Petrus, surat Petrus saja saya akan tunjukkan dalam banget. Belum nanti apalagi kalau kayak rasul-rasul yang lain, ajaran Yesus sendiri dahsyat banget. Makanya saya berharap, saya rindu Anda semakin haus, lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran. Semakin Anda mengerti akan rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Mari kita akhiri pada kita. Saya minta musik di depan. Kita ingat, kita merayakan Kristus. Hari ini kita memang masih belajar pengantar aja. Dan itu aja baru sampai ayat 6. Saya tidak sanggup ayat selanjutnya karena waktu. Tapi saya berharap, saudaraku, melalui apa yang kita dengar hari ini, Anda tersentuh oleh firman Tuhan. Saya berdoa, Anda mengerti, mulai menangkap, mendengar panggilan Tuhan. Dia memilih sesuai dengan rencananya. Dia memilih sesuai rencana ini, sebenarnya bahasa Yunaninya, saudaraku. Saya memang nggak ada waktu jelasin, saudaraku. Di situ dikatakan memilih sebelumnya bahwa Tuhan telah prognosin. Pro itu bahasa Indonesianya pra, sebelum, pri bahasa Inggrisnya. Prognosin, makanya terjemahnya bukan rencana sebenarnya. Saya tidak ada waktu jelasin. Prognosin. Gnosin itu dari gnosis, pengetahuan. Jadi berdasarkan pengetahuan Allah sebelumnya. Prognosin, sebelumnya Allah itu sudah tahu. Ini bukan takdir, beda. Allah sudah tahu mana anak-anaknya nanti yang akan datang. Mana nanti orang-orang yang akan datang kepada Kristus. Karena pengetahuannya itu kekal. Sebelum dunia terjadi pun Allah sudah memiliki pengetahuan. Karena dia Allah yang kekal. Karena dia Allah. Prognosin. Kata prognosin Theopatros. Sesuai pengetahuan Allah sebelumnya. Allah Bapa yang sudah tahu sebelumnya. Kau dipilih. Dan Bapa mengirim rohnya untuk menguduskan, mengkhususkan. Makanya kalau saudara teliti, sejak kecil sebelum Anda mungkin percaya Yesus sungguh-sungguh, Anda bisa merasakan ada tuntunan. Istri saya sering bersaksi. Istri saya bukan Kristen yang benar-benar dulu. Dia hanya sekedar sebelum akhirnya dijamah Tuhan. Tapi dia bisa merasakan ada itu pengudusan Roh Kudus. Sampai akhirnya dia dibawa ke gereja. Mulai mengenal Tuhan Yesus, mulai menerima Kristus, menerima Roh Kudus. Wah, luar biasa. Allah sudah mengetahui sebelumnya, prognosin. Kata prognosin. Menurut pengetahuan ilahinya. Dia sudah memilih Anda. Bayangin, saudara. Dan orang-orang yang dipilihnya, dia tahu mana ini. Kirim rohnya untuk menjaga, melihara. Dibawa kepada Kristus terlebih dahulu supaya taat untuk menerima penebusan dosa, pengampunan, dan menerima kelahiran kembali melalui kebangkitannya, untuk menerima berkat yang kekal. Dan selama hidup di dunia yang gersang ini, dunia yang penuh lembah air mata, penuh penderitaan ini, rohnya memberi kekuatan. Rohnya menjaga, rohnya memelihara, menyertai. Roh, nafasnya Allah itu menjadi kekuatan kita. Bahkan minggu lalu belajar itu membawa hikmatnya Allah kepada kita. Coba renungkan sungguh-sungguh, saudara. Anda mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Sungguh indah. Aku itu gimana? Sungguh besar itu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
yang kau fikir. Prognosinnya itu sungguh indah. Oh, prognosinmu ya Tuhan, prognoskomu ya Tuhan bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikir. Oh, sungguh indah Tuhan terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kita pujikan dari awal, kita ganti nada juga, saudaraku. Kita pujikan dari awal ya. Saya minta bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Rohnya dihembuskan, dikirimnya kepada kita, diam di dalam kita. Dia menjadi dekat, kita dapat merasakan dekat dengan Dia melalui Roh Kudusnya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Oh, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku. Yes Lord, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saudaraku, biar musik dengan lembut. Saudaraku, mari lihat, pandang kebesaran, keajaiban, kemuliaan Allahmu, Allah Tritunggal, yaitu Bapa di sorga. Rohnya yang dikirimnya kepada kita, dihembuskannya kepada kita, memberi kehidupan kepada kita, kekuatan kepada kita. Dan bagaimana Kristus datang. Memang saya belum ayat di bawahnya itu, bagaimana dia datang menjadi manusia. Firman-Nya itu
menjadi manusia, menderita, memercikkan, mencurahkan darahnya di kayu salib untuk nebus dosa kita. Supaya melalui kematiannya kita ditebus dari upah dosa yang adalah maut, kematian. Sehingga kita diberikan satu hidup, dilahirkan kembali pada satu hidup yang penuh harapan. Bukan yang fana lagi. Di dunia ini fana, sementara. Yang Anda lihat sekarang ini satu kali akan lenyap. Yang Anda sukai hari ini satu kali tidak akan lagi ada lagi. Yang kau punyai, yang kau nikmati hari ini satu kali bisa nggak ada lagi. Fana, sementara. Tapi Allah Maha Baik. Dia mau manusia, selamatkan manusia dari hidup yang sia-sia, hidup yang fana, dibawa kepada satu hidup yang kekal, yang tidak bisa layu, tidak bisa cemar, tidak bisa binasa, yang tersedia di sorga, yang harus Anda nanti-nantikan dengan tekun, dengan sabar, dengan iman, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, kata firman Tuhan. Percaya, saudara. Percaya. Kalau ada yang mulai lemah imannya, mari kita taruh tangan di dada kita. Kita mau Roh Kudus menguatkan kembali iman kita. Sekalipun bergembiralah akan hal ini, berkat Tuhan ini. Sekalipun sekarang kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena kemuliaan yang besar sedang menantimu. Iman itu harus diuji. Apakah sungguh-sungguh kita jadi orang Kristen karena kita percaya pada Kristus? Bukan karena orang tuamu Kristen kau lahir jadi ikut Kristen. Bukan karena lingkunganmu Kristen kau jadi ikut Kristen. Bukan karena supaya kau dapat identitas jadi orang Kristen. No. Saya Kristen karena Kristus. Saya Kristen karena saya mau mengikut Kristus. Saya mendengar tentang Kristus. Itulah Injil. Saya mendengar tentang Kristus yang dibawa dari sorga untuk menyelamatkan saya. Dan saya mau percaya dan mengikut Dia. Sekalipun di dunia ini harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Karena Kristus pun telah dicobai. Kristus pun telah memberikan teladan yang menderita buat kita. Makasih Tuhan Yesus. Biar roh Kristus masuk dalam hidupmu. Rohnya Kristus. Roh Kristus diam di dalam engkau. Menjadi inspirasi hidupmu. Jadi penuntun hidupmu. Minggu depan Anda akan dengar roh Kristus. Terima aja dengan iman dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh. Sebelum kita akhiri pada kita, sekali lagi jika sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama katakan, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi,
sungguh indah. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan rencana Tuhan ini. Bergembiralah atas pilihan Allah, atas hidupmu, pilihan Bapa. Bergembiralah akan pengudusan Roh Kudus. Bergembiralah akan percikan darah Yesus yang menebus dosamu. Bergembiralah akan kebangkitan Kristus yang melahirkan kau kembali. Bergembiralah akan kekuatan Allah, yaitu Roh-Nya yang dikirimnya tinggal di dalam, memberi kekuatan kepadamu. Bergembiralah akan semuanya itu. Bergembiralah akan kehidupan kekal. Oh, berkat-berkat yang kekal. Hidup yang penuh pengharapan yang Tuhan sediakan. Sekalipun sekarang harus menderita berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Sungguh indah. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang Anda mengerti kenapa harus bersuka cita. Sekarang Anda mengerti kenapa harus always rejoice. Bersukacitalah senantiasa. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus dengan karya keselamatannya yang luar biasa, yang begitu indah. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tritunggal Maha Kudus. Melalui Roh-Nya, melalui Kristus yang datang kepada kami, menebus kami, menyatakan Allah kepada kami, menyatakan Bapa kepada kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, mendengar Injil-Mu. Injil adalah intisari dari seluruh berita Allah kepada umat manusia. Seluruh Alkitab intisarinya adalah Injil, yaitu berita tentang keselamatan dari Allah, kabar baik, selamatan dari Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus datang kepada kita. Kita rayakan 1 bulan penuh ini. Kita merayakan Kristus yang menyatakan dirinya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat ibadah hari ini. Karena kamu percaya firman yang ditaburkan tidak akan jatuh dengan sia-sia, tapi akan jatuh di tanah yang subur, dan akan bertumbuh, berbuah-buah, berlipat-lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu, saudara-saudaraku, yaitu kamu yang dipilih oleh Allah. Dipilih sesuai dengan pengetahuan Allah, hikmat Allah sebelumnya. Pikiran Allah yang kekal, pengetahuan Allah yang kekal sudah memilih kamu, merencanakan kamu untuk menguduskan engkau dan menyelamatkan engkau melalui Kristus, dan engkau menjadi umatnya untuk menerima kemuliaan yang kekal di dalam kehidupan. Mari ucap syukur bersama-sama buat ibadah hari ini, yang percaya Allah Bapa begitu baik, mencurahkan kasih-Nya, keselamatannya kepada kita, anugerahnya, rahmat yang besar melalui Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh-Nya kepada hidup kita. Kami mengucap syukur. Kita semua mengucap syukur. Yang mau bersyukur kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus, yang melalui Roh-Nya menganugerahkan kepada kita kuasa dan kekuatannya, kemuliaannya. Sama-sama katakan amin. Aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.